Kali ini kita bakal rekap film yang santuy aja dulu ya. Filmnya adalah Jumanji, Welcome to the Jungle yang rilis pada tahun 2017. Film ini disutradarai oleh Jack Kasdan dan dibintangi oleh Wayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, dan juga dibintangi pacar Mimin sendiri, yaitu Karen Gillan. Mantap! Dan film ini juga dibintangi oleh aktor dan aktris lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu. Ntar kelamaan coy. Nah, film ini berkisah tentang 4 pemuda yang terjebak di dalam dunia game. Agar bisa keluar dari dunia game tersebut, mereka harus menyelesaikan misi yang cukup berbahaya. Bagaimana keseruan di dalam film ini? Gak perlu berlama-lama lagi, ini dia alur ceritanya. Film ini diawali dari scene flashback 20 tahun yang lalu. Tepatnya di tahun 1996, di mana ada seorang ayah bernama Frick yang menemukan papan permainan Jumanji di tepi pantai. Kemudian dia membawanya pulang ke rumah dan memberikan papan permainan tersebut kepada Alex, anak laki-lakinya yang sudah remaja. Alex pun terheran-heran, ini kotak apa Anda? Karena melihat papan permainan Jumanji yang dianggapnya sudah kuno. Ia kemudian kembali menutup papan permainan tersebut dan meletakkannya begitu saja di sebuah rak. Lalu kembali melanjutkan permainan video game yang sedang dimainkannya. Di malam harinya, Alex tiba-tiba terbangun dari tidurnya saat merasakan ada sesuatu berwarna hijau muncul dalam kamarnya. Dia pun bangun dan melangkah menuju kotak permainan Jumanji dan lantas membukanya. Ia melihat ada sesuatu yang aneh di dalam kotak tersebut, di mana kotak permainan Jumanji kini berubah dan malah berisi kaset video game. Alex mencoba menyalakannya dan hal yang aneh pun terjadi. Dia pun seketika menghilang secara tiba-tiba. Wow, amazing sekali. Berpuluh-puluh tahun kemudian, di sini terlihat seorang anak laki-laki bernama Spencer, dan dia adalah seorang kutu buku yang cukup jenius. Di sini Spencer sedang memainkan sebuah video game di kamarnya. Dan tak lama, dia pun mendapatkan sebuah pesan dari Fritz untuk bertemu di depan sebuah rumah kosong. Fritz ini adalah preman di sekolah dan sekaligus teman kecil dari Spencer. Di sini Fritz meminta makalah miliknya yang dikerjakan oleh Spencer. Mengingat itu, Spencer pun segera mengerjakan makalah tersebut dengan mengcopy makalah miliknya sendiri. Hanya dengan menambahkan beberapa bagian di awal dan akhir pada makalah tersebut. Tak lama, mereka pun bertemu di depan rumah aneh milik Mr. Frick. Dan rumah ini adalah rumah yang dulunya sempat menghilangkan Alex secara tiba-tiba di 20 tahun yang lalu. Karakter selanjutnya ada Bethany, seorang gadis cantik dan seksi yang sangat gemar memposting segala hal di sosial media. Nah, di kelas, ketika ujian sedang berlangsung, tanpa ragu Bethany melakukan video call dengan temannya, sehingga mengganggu teman-temannya yang sedang ujian. Tanpa ia sadari, sang ibu guru sudah berada di belakang dan memergoki Bethany yang sedang video call. Untung aja nggak VCS. Dan karena hal itu, Bethany pun mendapatkan hukuman dari guru tersebut. Selanjutnya dalam sebuah kelas praktek olahraga, guru meminta semua siswa berlatih menangkap dan melempar bola. Sehingga setiap siswa diwajibkan untuk berpasangan. Dalam praktek tersebut, terlihat seorang gadis bernama Martha. Dia menganggap pelajaran olahraga tidak penting baginya dan menolak apa yang diperintahkan gurunya. Karena hal tersebut, Martha pun akhirnya mendapatkan hukuman. Martha ini adalah karakter yang pintar. Dia merupakan kutu buku yang tidak terlalu suka bergaul. Di sini Spencer melihat Martha, dan sebenarnya Spencer ini naksir dengan Martha. Namun ya gitu, masih malu-malu kucing. Selanjutnya, seseorang memanggil Spencer ke ruang kepala sekolah. Dari balik pintu, ia melihat Fritz yang sudah ada di sana. Nah, rupanya makalah yang dikerjakan Spencer untuk Fritz telah diketahui oleh bu guru tersebut. Sebab memiliki kesamaan yang hampir nyaris tidak ada bedanya. Dan mereka berdua pun mendapatkan hukuman. Nah, dari kesalahan murid-murid yang mendapatkan hukuman tadi, kemudian mereka berempat dikumpulkan dalam satu ruangan. Setelah itu, mereka berempat digiring ke sebuah ruangan yang sangat kotor dan banyak majalah lama berserakan. Spencer dan kawan-kawan dihukum untuk membersihkan ruangan tersebut
serta melepas staples pada majalah-majalah yang ada di sana. Sementara Spencer dan Martha sibuk bekerja melepaskan staples dari majalah-majalah tersebut, Bethany lebih memilih untuk duduk saja sembari bermain handphone dan mengeluh soal sulitnya sinyal yang ada di sana. Sedangkan Fritz sibuk berkeliling melihat-lihat isi ruangan tersebut. Di saat itulah ia menemukan sebuah benda mirip Nintendo lama yang menarik perhatiannya. Ia kemudian memberitahu pada Spencer. Keduanya pun lalu mencoba menghidupkan benda tersebut pada sebuah monitor yang ada di ruangan itu. Begitu menyala, monitor menunjukkan gambarnya dan menuliskan "Welcome to Jumanji". Selanjutnya terdapat perintah untuk memilih karakter, di mana salah satu karakter yang ada di sana, yaitu Jefferson Cleveland McDonough, tidak bisa dipilih. Kemudian Fritz memilih karakter bernama Franklin Muspinbar, yang tertulis karakter tersebut adalah seorang ahli ilmu hewan. Lalu gantian Spencer yang memilih karakter bernama Dr. Smolder Bravestone. Bethany yang ikut memperhatikan mereka berdua kemudian ikut dalam game tersebut, di mana dia memilih karakter bernama Profesor Sally Oberon, yang tertulis si pintar yang montok. Terakhir, Martha memilih karakter bernama Ruby Roundhouse, dan karakter tersebut adalah seorang pembunuh. Setelah Spencer memencet tombol start, keanehan pun terjadi, di mana tiba-tiba terdengar suara drum dan hewan di sekeliling mereka. Tak lama, Spencer pun tersedot ke dalam game tersebut, dilanjutkan dengan Martha, Bethany, dan Fritz. Nah, setelah mereka semua masuk ke dalam game tersebut, Spencer tiba-tiba saja sudah berada di dalam hutan yang rimbun dan merasa aneh dengan perubahan suara dan tubuhnya. Diikuti dengan ketiga orang tak ia kenal yang tiba-tiba jatuh di sekitarnya. Spencer kemudian menyadari bahwa ketiga orang tersebut adalah Fritz, Martha, dan Bethany. Lalu menjelaskan bahwa sepertinya mereka tengah berada di dalam permainan Jumanji sebagai karakter yang mereka pilih. Bethany yang cukup syok dengan perubahan pada tubuhnya segera melihat dirinya di dekat sungai. Naasnya, ada seekor kuda Nil berukuran besar langsung memangsanya hidup-hidup. Bethany pun mati, tapi dalam beberapa menit kemudian kembali jatuh dari langit dalam keadaan utuh. Tak lama kemudian, mereka kembali berlari karena dikejar beberapa kuda Nil besar, lalu dihadang oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang pria. Ia menyapa Spencer sebagai Dr. Bravestone dan kawan-kawannya. Mereka berempat pun segera masuk ke dalam mobil dan mendapat beberapa penjelasan dari pria bernama Nigel ini, yang merupakan seorang pemandu di Jumanji. Sayangnya, percakapan yang dikatakan Nigel sepertinya sudah diprogram dengan serangkaian jawaban. Ia hanya menjelaskan isi surat di tangan Spencer mengenai tugas yang harus mereka lakukan, yaitu mengembalikan permata kuil jaguar dan menghilangkan kutukan yang ada di Jumanji. Permata tersebut telah dicuri oleh musuhnya, yaitu Profesor Russell Van Vel. Sejak saat itu, Profesor Russell telah diselimuti oleh kekuatan kegelapan dan berkuasa atas seluruh makhluk yang ada di Jumanji. Lalu diceritakan bahwa permata yang dicuri oleh Profesor Russell saat itu terus dibawanya hingga ia tengah tertidur. Di saat lengah tersebut, Nigel mengambil permata hijau tersebut dari Profesor Russell dan kini memberikannya pada Dr. Bravestone untuk dikembalikan pada tempatnya semula, agar kutukan yang ada di Jumanji bisa menghilang. Nah, setelah turun dari mobil, Nigel memberikan peta Jumanji pada Dr. Bravestone. Kemudian menyuruh mereka untuk menemukan bagian yang hilang agar bisa menyelesaikan permainan dan dapat kembali ke dunia nyata. Dalam situasi yang masih sama-sama kebingungan, Spencer berusaha melihat peta, yang ternyata hanya terlihat seperti lembaran kosong dengan sobekan di bagian atasnya. Tetapi, saat Bethany mencoba melihatnya, ia dapat membaca peta tersebut. Rupanya, karena tokoh yang dipilih oleh Bethany adalah Profesor Oberon, karakter tersebut merupakan seorang kartografi, sehingga hanya karakter inilah yang bisa melihat isi dari peta tersebut. Kemudian tanpa sengaja, Spencer menekan dada kirinya. Lalu muncullah sebuah kotak informasi mengenai kekuatan serta kelemahan dari karakter Dr. Bravestone, di mana kekuatan yang dimilikinya yaitu tak kenal takut, kemampuan memanjat, kecepatan, ahli bumerang,
serta pandangan yang membara. Anjay, sedangkan kelemahannya tidak ada. Kemudian Martha menekan boobs kirinya secara sembunyi-sembunyi dan muncullah kontak informasi dari karakter Ruby Roundhouse, yaitu memiliki kemampuan karate, tai chi, aikido, serta pertarungan dansa. Kelemahan yang dimilikinya adalah racun ular. Dan kemudian Bethany dengan karakter Profesor Sally Oberon yang memiliki kekuatan kartografi, arkeologi, serta paleontologi. Kelemahan yang dimilikinya adalah daya tahan tubuh yang lemah. Terakhir ada Fritz dengan karakter Franklin Moose Finbar. Karakter ini memiliki kemampuan zoologi atau bahasa hewan dan pelayan senjata. Sedangkan kelemahannya yaitu kue, kecepatan, dan daya tahan tubuh yang lemah. Benar-benar kelemahan yang sangat bangkit sekali.